Saat tenang teduh dalam renungan Yeremia pasal 6 sampai yang ke-11. Terberkati dengan pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Nah teman-teman, luar biasa Tuhan mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan berfirman kepada Yeremia supaya berdiri di pintu gerbang untuk mengingatkan orang Yehuda dan Israel, penduduk Yerusalem, supaya berubah perbuatannya yang jahat. Sebab meskipun rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup mereka melakukan penindasan terhadap orang asing, janda dan yatim piatu, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, berlalu tidak adil, dan percaya dengan perkataan dusta. Itu yang menjadi penyebab Tuhan tidak mau menyertai mereka. Kalau kehidupan orang-orang Yehuda dan Yerusalem waktu itu terjadi saat ini, di tengah-tengah kehidupan komunitas kita, banyak perampok, pencuri, pembunuh, pendusta, beribadah kepada Tuhan di gereja, orang Israel rohani hidup secara duniawi. Betapa luar biasanya murka Tuhan, dan pasti akan mengalami kehancuran yang hebat. Bisa video yang sedang beredar ketika gembala masuk gedung gereja, mau pimpin ibadah, jemaat yang duduk di bangku tinggal fotonya. Sebab orang-orang sudah mati, itu bisa terjadi. Sebab jemaat yang harusnya menjadi saksinya Tuhan, menjadi pelaku kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman mengingatkan agar orang-orang pilihan Tuhan memperbaiki tingkah laku dan seluruh hidupnya, menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Memang banyak sekali pada saat hari ini teman-teman, kadang datang di gereja pikirannya melayang di luar. Seorang hamba Tuhan pendeta menyampaikan kebenaran, tidak didengarkan, malah ngomong yang lain, ngomong yang di luar sana. Itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu yang akan membuat kehancuran dalam hidupnya sendiri. Jadi beribadah bukan suatu rutinitas, tetapi semangat yang tinggi, iman yang tinggi, semangat yang tinggi, mempunyai karakter untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah teman-teman, mari kita tetap semangat, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Terus beritakan meskipun hasilnya belum kelihatan. Terus bersemangat.
datang di gereja hanya untuk mencari Tuhan, jangan yang lain. Tuhan senantiasa memberkati kita pada waktu kita benar-benar mencari kebenarannya dalam Tuhan. Maka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kalau kita datang di gereja hanya ngobrol, ngerumpi yang diomongkan di luar sana, tetapi tidak mendengarkan dan tidak mencari kebenaran Tuhan, dan tidak memuliakan Tuhan? Tetaplah bersemangat, tetaplah mengandalkan Tuhan, supaya dalam setiap kehidupan kita berhasil untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.